Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Ya, ini adalah segmen komentar nakama. Pada video ini Mimin akan bacain dan bahas beberapa komentar nakama sekalian yang udah masuk pada video Mimin yang lalu tentang pembahasan chapter 1045. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai dari komentar yang pertama. Ini dari Andri Aprizani. Awakening tidak hanya membuat benda mati menjadi karet, dia juga bisa membuat makhluk hidup menjadi karet. Ya, Mimin rasa itu kemampuan yang menarik sih, dan bisa menambah kesan kocak ketika tubuh lawan Luffy jadi melar juga. Selanjutnya dari Arela TV. Apakah mungkin dengan kekuatan buah Hito-Hitonomi model Nika, Redline yang jadi pemisah dunia akan dapat dihancurkan? Karena dijadikan menjadi karet, dan Redline akan dihancurkan dengan menggunakan semua senjata kuno yang ada. Tapi masalahnya rancangan Pluton udah dibakar Franky. Gak tahu kalau Iceberg punya kopi rancangannya atau bahkan hafal. Ya, kalau dengan kekuatan Luffy sih mungkin juga bisa ya bang. Karena kan kemelaran tubuh Luffy setelah Gear 5 ini memang luar biasa. Lalu untuk Pluton sendiri Mimin rasa akan tetap muncul sih, entah bagaimana skemanya. Lanjut dari Syamsul Yusuf. Ternyata Awakening Hito-Hitonomi bangkit di saat ambang kematian, sama seperti bangsa Saiyan dalam serial Dragon Ball, sebagaimana dikatakan Vegeta. Ya, karena Bang Oda kan memang terinspirasi dari Dragon Ball bang. Jadi ya bisa dikatakan hampir mirip gitulah. Lanjut dari Toyo Channel. Mungkin pas dipukul Luffy juga menggunakan Ken Bunsoku Haki untuk menyerupai Ragnarok Kaido Min. Ya, kalau begitu harusnya pukulan Kaido gak kena bang, kayak Katakuri kan yang tak merasa sakit ketika dihajar. Jadi sepertinya Luffy memang terkena serangan itu sih, dan tubuh Luffy yang menyesuaikan. Selanjutnya dari Tata Taryadi. Kalau memang benar kalau topi jerami yang ada di Marijoa itu milik Joy Boy, kemungkinan Joy Boy berasal dari ras yang memiliki ukuran raksasa seperti bangsa Elbaf. Jika arc Wano selesai dan lanjut ke Pulau Elbaf, berarti di arc selanjutnya akan bercerita identitas Joy Boy yang sebenarnya. Ya, setuju sih bang jika Joy Boy itu mungkin ras raksasa, karena ukuran topi jerami besar itu kan gak sebesar raksasa Luffy. Lagian topi jerami Luffy juga kecil sesuai dengan bentuk awalnya. Lalu sangat menarik sih jika identitas Joy Boy di masa lalu akan diceritakan. Lanjut dari Jackie. Di mode ini kok Luffy nggak pakai haki Kenbun ya? Kenbun Soku sih mungkin dipakai bang, tapi kan Kaido juga bisa menggunakan Kenbun tingkat tinggi, jadi rasanya nggak terlalu berpengaruh dalam pertarungan. Lanjut dari Pentaku Batas Negeri. Saya pikir selain Gorosei, Sang juga tahu soal buah iblis Nika itu Min. Ya, kalau Sang sih mungkin aja tahu ya, dan bahkan dia bisa jadi sudah mendapatkan misi dari Roger untuk mendapatkan buah itu dan memberikannya kepada seseorang. Dan Roger sendiri kan sudah mengungkap rahasia dunia ini di Love Tale. Lanjut dari Tirta Hestu. Menurutku Luffy bukan menembus seperti hantu, namun karena efek dari karet Luffy terhadap tubuh Kaido. Bagian tubuh Kaido yang tersentuh Luffy ikut berubah menjadi karet, sehingga tampak seperti menembus. Namun sebenarnya bagian tubuh Kaido itu melar karena terpengaruh oleh karet Luffy. Kayak kalau jari kita menekan balon, balonnya akan melar. Ya, kemungkinan melar itu memang ada sih, dan udah Mimin bahas di video review yang lalu juga ya. Dan menurut Mimin memang dua sih kemungkinannya, pertama menembus dan kedua itu melar. Lanjut dari Faizal. Banyak yang mengira Nika itu berwujud manusia. Itu mungkin hoax yang disebar pemerintah dunia untuk menyembunyikan identitas asli Gomu Gomu. Kalau sebenarnya Nika itu jenis DF. Bayangin kalau orang-orang yang menunggu sosok Nika tahu kalau Nika itu sebuah DF, pastinya bakal terjadi perang untuk memperebutkan DF Nika. Gimana kalau Wusu tahu kalau DF yang dia kawal itu adalah DF Nika? Pasti dia bakal ada di pihak Luffy. Ya, karena hal itulah nama Nika jadi sangat tabu bagi pemerintah dunia. Lalu tentang Wusu mulai tahu Nika itu kan ketika dia di penjara. Jadi walaupun pas ngawal tahu itu DF Nika, kayaknya belum berpihak ke Luffy deh. Kalau sekarang sih malah ada kemungkinan gabung setelah Wusu tahu tentang Nika. Lanjut dari Coffee Java. Untuk mencapai Awakening Nika mesti mati dulu. Sementara sudah 800 tidak ada yang bisa Awakening Nika. Apa setelah Joy Boy tidak ada lagi pemakan buah Nika selain Luffy?
Ya menurut Mimin gitu sih, DF Nika memang menunggu selama 800 tahun untuk menemukan orang yang tepat, dan Luffy lah yang dia pilih. Selanjutnya dari MGF On, masih penasaran buah iblis Hitonomi model Nika bisa kalah pada 800 tahun silam, siapa yang bisa lawannya? Ya kalau penyebab kekalahan udah pernah Mimin bahas sih, dan menurut Mimin ada skema pengkhianatan. Mungkin juga melibatkan Zunisa yang sudah dipengaruhi oleh kemampuan musuh. Lanjut dari M. Aziz Indrayanto, itu mirip seperti Kid. Kid bisa mempengaruhi tubuh Big Mom menjadi magnet. Ya bener sih, Kid bisa membuat tubuh Big Mom menjadi magnet, tapi kayaknya Kid belum diperlihatkan bisa merubah lingkungannya menjadi magnet. Hanya ketika memberikan tanda kutub-kutub magnet pada kepala Big Mom dan sebongkah batu saja, batu itu juga bisa menjadi magnet. Selanjutnya dari bilah tipis, kekuatan Luffy sebagai dewa matahari udah muncul nih, sebagaimana dalam kehidupan matahari bisa menyuplai energi. Nah, efek sang God Nika juga bisa menyuplai energi dan hakinya Luffy. Ya, bisa juga sih bang, jika itu merupakan konsep baru ya. Tapi dari clue yang mungkin tentang jantung, sepertinya masih pakai konsep memompa aliran darah, seperti pada wujud Gear 2. Hanya saja efek yang dihasilkan bisa jauh lebih besar. Selanjutnya dari Shadow 15. Dari chapter ini kayaknya kedepannya Luffy jika ingin menggunakan Gear 5 atau Awakening gak usah sekarang dulu, tinggal memompa darahnya ke jantung. Ya bener bang, di chapter ini udah kelihatan sih gimana cara Luffy untuk berubah, dan itu seperti Gear 2 ya, memompa jantung. Selanjutnya dari Moh Lutfi Hernawan, sepertinya buah iblis Luffy Hitonomi model Nika mempunyai 3 tipe, Paramecia, Zoan, dan Logia. Ya bener sih, Paramecia jelas ya dari tubuh karetnya Luffy. Zoan ya terkait kemampuan Luffy untuk berubah menjadi wujud lain, dan Logia bisa jadi dari kekuatan api yang bisa dikeluarkan oleh Luffy. Lanjut dari Evans Aurel, gila sih Awakening plus Gear 5 nya Luffy bisa bikin kenyataan jadi seperti komik. Semua serangan Kaido gak ada pengaruh apa-apanya, dan semua serangan Luffy juga gak berbekas, tapi masih bisa menimbulkan rasa sakit. Ya mantap sih bang, tapi jika diperhatikan lagi, Luffy kayaknya mengalami luka bakar ketika dia terkena Boroblit Kaido. Ya walaupun itu cuma lecet-lecet aja sih. Lanjut dari Kapten Jack, Gear 5 Unlimited, Kaido makhluk terkuat di dunia dibuat mainan oleh Luffy. Mungkin Hitonomi model Nika buah iblis yang sangat istimewa dan overpower. Ya tentu memang istimewa sih. Pertama dari jenisnya aja sudah paling istimewa ya, dari jenis Mythica Zoan yang lebih langka dari Logia. Lalu dari waktu kebangkitan lebih istimewa banget, karena sudah menunggu 800 tahun untuk bangkit. Kemudian keistimewaan ketiga bisa pakai 3 jenis perubahan DF, Paramecia, Zoan, dan Logia. Mantep banget dah. Lanjut dari Tousan Sanigo, serangan Luffy di menit 6.50 kayaknya itu serangan Haki Ryo Luffy yang Luffy pelajari bersama Hyokuro ketika Luffy di penjara di Udon Dulumin. Kata Hyokuro, Ryo serangannya bisa menembus walaupun tanpa menyentuh lawannya, dan Haki Ryo itu haki tingkat tinggi dari Bushosoku Haki kalau nggak salah. Ya itu memang Bushosoku Haki tingkat tinggi bang, tapi yang menyerang hingga ke dalam itu kan bukan tubuhnya Luffy, tapi hanya efek serangannya saja. Jadi gelombang serangan itulah yang masuk ke dalam tubuh lawannya. Selanjutnya dari Diamante Game. Wah makin seru, berarti ramalan Shirohige katakan bahwa pemerintah dunia akan takut saat perang yang melibatkan seluruh dunia itu bang. Ya kemunculan Nika sebagai kesatria pembebasan memang bisa memicu berkumpulnya seluruh orang yang merasa teraniaya oleh pemerintah dunia, dan mereka akan bersatu untuk melawannya dalam sebuah pertempuran yang sangat besar. Lanjut dari Arjun Nainggolan, overpower banget Luffy, apa mungkin chapter 1046 chapter terakhir pertarungan Luffy versus Kaido? Ya menurut Mimin sih belum ya, mungkin Kaido malah akan mulai memahami kemampuan Luffy, dan makhluk terkuat itu bisa memberikan perlawanan berarti. Ya kita tunggu aja, semoga pertarungannya jadi lebih menarik. Lanjut dari Bang Ookmu, aku yakin kalau Luffy nanti kalau sering menggunakan Awakening-nya atau Gear 5, Luffy akan kehilangan kesadaran karena buah iblis tersebut mempunyai keinginan tersendiri. Aku yakin ada konsekuensi di balik kekuatan yang tak terbatas itu. Gimana menurut Mumin?
Ya, sejauh ini yang Mimin tahu kesadaran buah nikah itu bersifat pasif ya, hanya berpengaruh pada mood atau perasaan Luffy, belum sampai ke tingkat kesadaran. Tapi entah sih kalau nanti bisa lebih dari itu. Ya, mari kita tunggu. Lanjut dari Wahyu Apriansyah. Apa mungkin Min ketika Kaido kalah, Luffy bisa mengubah Onigashima menjadi balon udara supaya nggak jadi jatuh ke ibu kota bunga? Karena dari chapter ini aja Luffy bisa mengubah atap jadi karet. Ya, dengan kemampuan Luffy yang sekarang, melakukan hal itu sangat mungkin. Bahkan bisa juga Luffy akan nahan Onigashima pakai tubuh besarnya yang bisa berubah lebih besar lagi sesuai dengan imajinasi Luffy. Lanjut dari Syarif Hidayat. Suara genderang di jantungnya sama dengan memompa jantung, sehingga aliran darah mengalir deras dan membuat stamina Luffy pulih kembali, Min. Ya, jika seperti itu berarti konsepnya ngambil dari Gear Second. Dan bisa dilihat juga pose Luffy ketika berubah mirip seperti Gear Second. Oke, lanjut, ini adalah komentar terakhir pada segmen komentar nakama kali ini ya, dari Fikriawan Istanto. Apakah awakeningnya Luffy bisa menyelamatkan Zoro yang bisa memulihkan staminanya? Bisa tidak, bisa juga iya. Tidaknya itu karena skema pemulihan diri Luffy kan dengan cara memompa jantung. Dan jantung Zoro kan jantung manusia biasa, tentu tak bisa melakukan itu. Tapi bisa juga iya, jika Luffy bisa merubah jantung Zoro menjadi karet, maka jantung Zoro bisa memompa seperti itu juga. Oke, itu aja ya segmen komentar nakama kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada seluruh nakama sekalian yang udah setia nonton dan berkomentar di channel Atowa Hayato. Dan jika ada tambahan saran dan kritik bisa disampaikan pada kolom komentar. Yos, Mimin Atowa Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!